Warkop DKI, grup lawak legendaris. Warkop DKI adalah grup lawak legendaris Indonesia. Grup lawak ini merupakan kelanjutan dari grup lawak Warkop Prambors setelah salah satu anggotanya, yaitu Nanu Mulyono, mengundurkan diri. Grup ini bermula dari sebuah acara radio yang digagas oleh Temi Lesanpura, seorang produser hiburan radio Prambors di Jakarta. Tahun 1974, Temi bertemu dengan Kasino, Nanu Mulyono, dan Rudy Badil, mahasiswa Universitas Indonesia (UI), yang memang terkenal suka membuat humor di depan teman-temannya. Temi yang mengepalai radio Prambors berhasil meyakinkan ketiganya untuk mengisi acara setiap hari Kamis malam pada pukul 20.30 sampai pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Tak ada persiapan apapun, tetapi karena memang mereka menghibur dengan hati dan otak, ide-ide lawakan selalu muncul sebelum mereka siaran. Acara yang bertajuk "Obrolan Santai di Warung Kopi" tersebut terbukti bisa menarik perhatian para pendengar. Setahun kemudian, Dono, rekan mereka di UI, bergabung bersama grup lawak tersebut. Mereka berempat cukup dikenal oleh penggemar radio Prambors dengan lawakannya yang segar dan berisi. Pada tahun 1976, Indro, mahasiswa Universitas Pancasila yang paling muda usianya, diajak bergabung. Kelimanya kemudian dikenal sebagai punggawa acara Warkop Prambors yang populer di radio tersebut pada medio 1970-an. Saat itu Warkop beranggotakan 5 orang, yaitu Kasino, Nanu, Rudy Badil, Dono, dan Indro. Sangat ramai diperbincangkan oleh publik, hingga akhirnya mereka ditawari untuk tampil di panggung. Mereka mendapat banyak tawaran dalam berbagai kesempatan tampil di acara hiburan panggung. Lawakan mereka yang berkelas mahasiswa, tidak kampungan, ataupun pasaran, membuat mereka tampil beda dibanding grup-grup lawak lainnya yang telah lebih dahulu populer di tanah air. Mundurnya Rudy Badil, sayang pencapaian grup Warkop hingga kemudian menjadi terkenal dan menjadi legenda tidak dilalui bersama-sama oleh kelima anggotanya. Pada saat sudah naik di atas panggung, Rudy Badil selalu mengalami demam panggung yang tak bisa diatasinya. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari Warkop lantaran merasa demam panggung tersebut. Keempat rekannya meneruskan kiprah impian mereka dalam berbagai kesempatan yang mereka peroleh dalam dunia hiburan panggung, yang kemudian berlanjut pada rekaman kaset dan film. Mundurnya Rudy Badil membuat ia sebagai satu-satunya anggota yang tidak terlibat dalam satupun film yang dibintangi oleh para anggota Warkop. Kesuksesan dalam panggung kemudian membawa keempat personil ini masuk ke dunia rekaman kaset lawak yang mereka bawakan. Kesuksesan dalam rekaman membawa mereka pada tawaran masuk ke dunia film. Film pertama yang mereka bintangi dalam bendera Warkop Prambors adalah film komedi yang berjudul Mana Tahan. Film tersebut dirilis pada tahun 1979, menampilkan beberapa artis terkenal masa itu seperti Rahayu Effendi, Kusno Sujarwadi, dan Elvi Sukaesih. Kesuksesan film tersebut menyebabkan berlanjutnya tawaran film-film bergenre komedi berikutnya kepada mereka. Namun perjalanan karir itu hanya diikuti oleh Kasino, Dono, dan Indro saja. Nanu Mulyono, setelah sempat membintangi film Mana Tahan bersama mereka, memutuskan mengundurkan diri pada tahun 1979. Ditinggalkan oleh Nanu, Warkop hanya terdiri dari 3 orang dan grup lawak ini masih berjalan seperti biasa. Meskipun hanya bertiga, dipimpin oleh Kasino, mereka masih tetap bisa menghibur para penggemarnya. Ketiganya kemudian bahkan semakin berkibar dengan rentetan film-film komedi yang meledak di pasaran. Untuk mengisi peran yang ditinggalkan Nanu, Warkop Prambors pada beberapa film mereka di awal tahun 1980-an sempat beberapa kali menggunakan beberapa pemain pembantu yang bisa mengimbangi mereka bertiga sebagai tokoh sentral komedi. Di antaranya adalah Dorman Borisman dan Mat Solar. Namun dalam perkembangannya mereka akhirnya lebih memilih tampil bertiga saja sebagai pemeran utama dan tokoh sentral dalam film-film berikutnya. Popularitas mereka bertiga semakin populer lewat film-filmnya yang semakin dikenal dan dicintai masyarakat. Di luar Warkop, Nanu sempat membintangi sebuah film lain berjudul Kisah Cinta Rojali dan Zuleha pada tahun yang sama. Setelah membintangi film tersebut, Nanu kemudian menghilang dari dunia hiburan.
Ia menderita sakit yang cukup parah hingga akhirnya meninggal pada tanggal 22 Maret tahun 1983 di usia 30 tahun karena penyakit kanker ginjal. Nanu dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Dalam perkembangannya, mereka mempertimbangkan bila mereka terus memakai nama Prambors, maka mereka harus terus mengirim royalti kepada pemilik nama aslinya, Radio Prambors. Maka akhirnya memutuskan mengubah namanya menjadi Warkop DKI, Dono Kasino Indro untuk menghentikan praktek upeti tersebut pada tahun-tahun 1986 sampai tahun 1987 dengan diawali pada film, Depan Bisa Belakang Bisa. Personel, Indro Warkop. Personel utama, Wahjo Sardono, Dono. Kasino Hadiwibowo Kasino. Indro Jojo Kusumonegoro, Indro. Mantan personel, Nanu Mulyono, Nanu. Rudi Badil, Rudi. Personel tambahan, Mat Solar, Dorman Borisman. Wafatnya Kasino. Kasino menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 18 Desember tahun 1997 pukul 23 waktu Indonesia Barat di ruang perawatan intensif Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, Jakarta karena kanker otak. Sebelum meninggal, Kasino sempat mewasiatkan agar kedua rekannya untuk tetap melanjutkan kiprah grup Warkop yang telah mereka usung sejak awal tahun 1970-an tersebut. Setelah ditinggal Kasino, sinetron tersebut tetap berlanjut hingga awal tahun 2000 meski hanya menyisakan duet Dono dan Indro sebagai tokoh sentralnya. Duet ini masih dicintai oleh penggemar Warkop yang tak ingin grup legendaris ini bubar. Sinetron tersebut masih mendapatkan apresiasi yang baik dari para penggemarnya. Wafatnya Dono, kejayaan kedua sisa personel terakhir Warkop DKI tersebut tidak bertahan lama. Pada akhir tahun 2001, Dono meninggal dunia akibat penyakit sesak napas yang sudah lama diidapnya. Sepeninggal Dono, pembuatan sinetron yang masih dibintanginya bersama Indro itu pun terhenti. Pasca wafatnya Dono dan Kasino, kepergian Dono menyisakan Indro seorang diri untuk terus mengibarkan bendera Warkop dalam kancah dunia hiburan tanah air. Sebelum wafat, Dono juga sempat berpesan kepada Indro agar tetap meneruskan nama besar Warkop hingga akhir hayatnya. Sejak tanggal 5 Juni tahun 2016 sinetron ini ditayangkan kembali dengan versi terbarunya di ANTV. Hal ini juga tidak lepas dari peran Indro untuk selalu menjaga nama besar Warkop tetap eksis dalam dunia hiburan tanah air.